Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami bangun dengan kekuatan yang baru karena Tuhan menyertai kami. Pagi hari ini kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami memahami, untuk kami mengerti, dan lebih daripada itu menolong kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Ya, sekali lagi Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, pagi hari ini saya percaya semuanya bersemangat di dalam mengikuti doa pagi kita ini. Amin. Ya, karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang baik, yang membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan tentunya. Ya, Bapak Ibu, tema kita masih tentang mewakili kerajaan, eh, mewakili sorga di bumi. Tapi saya hari ini mau bahas mengenai bahwa ternyata sorga memanggil setiap kita. Wow, ya. Nah, kalau saya bilang sorga memanggil kita bukan berarti Bapak Ibu ini waktunya kita sudah selesai di muka bumi. Belum, bukan itu maksudnya. Jangan berpikir bahwa ketika saya bilang eh, sorga memanggil kita itu ada mungkin di luar sana ada orang yang wah enak nih waktu saya udah selesai saya mau pulang aja ke rumah Bapak udah capek gitu ya. Bukan yang panggilan yang begitu maksud saya ya. Ya ternyata Bapak Ibu ya Tuhan karya penebusan Kristus itu bukan saja, sekali lagi bukan saja mengenai soal keselamatan supaya kita masuk sorga, bukan. Ternyata nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu ya. Ada satu panggilan besar buat setiap saudara dan saya, ya, yang kita harus mengerti bahwa kita dipanggil bukan saja untuk diselamatkan, lalu kita mengejar sorga, bukan. Ada satu panggilan besar buat kita, yaitu apa? Kita membawa kita menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi. Amin. Wah, luas banget Kak, muka bumi ini Kak, gitu kan. Ya mulailah dari keluargamu. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitarmu. Kita mulai dari keluarga kita, kita menghadirkan Kristus dalam keluarga kita. Ada damai sejahtera dalam keluarga ya. Ada persatuan dalam keluarga, harmonis dalam keluarga ya. Dari hal itu orang bisa lihat, oh ya ada Kristus di dalam kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi mulailah dari hal-hal kecil, dari sekitar kita, dari orang-orang terdekat kita. Sekali lagi saudara dan saya punya panggilan besar. Jadi nggak cukup hanya kita diselamatkan ya udah ya kan. Kita mengerjakan keselamatan hanya untuk diri kita sendiri. Enggak ternyata Bapak Ibu. Ada satu panggilan Tuhan, yaitu sekali lagi kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, waktu kita dipanggil untuk itu kita dengar nggak gitu kan? Ya, ada beberapa tipe manusia ya Bapak Ibu ya, ketika dipanggil yang pertama itu nggak dengar ya kan, ya memang nggak dengar, mau gimana gitu. Yang kedua itu pura-pura nggak dengar Bapak Ibu ya, pura-pura nggak dengar gitu, dipanggil ngelengos aja gitu. Kalau bahasa apa ya bahasa Sanskertanya gitu kan. Lalu ada yang dipanggil denger sih, tapi nggak kasih respon gitu. Panggil namanya Pak Samuel, dengar tapi nggak kasih respon. Ada yang kemudian juga dipanggil, ya ini yang keempat ini Bapak Ibu, yang dipanggil ya memberi respon gitu ya, meresponi panggilan. Pagi ini pertanyaannya kita ada di posisi mana nih Bapak Ibu? Ya, kita ada di posisi mana waktu Tuhan panggil kita, ya kan? Kita ada posisi kita ini tidak dengar, pura-pura nggak dengar, dengar tapi nggak respon, atau yang terakhir kita mendengar lalu kita meresponi panggilan itu. Nah, pagi hari ini kita mau belajar meresponi panggilan Tuhan Bapak Ibu ya. Ya, saya percaya semuanya kita mendengar panggilan itu, mendengar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena semua kita harus jadi berkat, semua kita harus jadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Karena itulah tujuan Tuhan ya untuk setiap saudara dan saya. Nah, kemarin Bapak Ibu kita sudah belajar bagaimana bahwa salah satu cara kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi adalah apa? Kita hidup dalam budaya kerajaan.
Amin ya, kita hidup dalam budaya kerajaan. Nah, pagi ini dengan singkat kita mau melihat bagaimana panggilan, apa sih panggilan kita sebagai warga kerajaan dan bagaimana caranya untuk kita menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Ya, jadi bukan berarti saudara harus keliling-keliling dunia gitu untuk bersaksi. Enggak, dimulai aja dulu. Bagus sih ya kan kalau Bapak Ibu punya panggilan ke bangsa-bangsa, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam rumah kita belum beres, yuklah kita benerin dulu ya. Yuklah kita jadi berkat dulu untuk orang-orang di sekitar kita ya. Nah, mari kita melihat eh, bagian yang pertama, panggilan Tuhan yang pertama untuk kita bisa menghadirkan kerajaan Allah, ya. Kita buka dulu di dalam Yohanes 17, saya ambil dari Yohanes 17 ayat 18 lalu nanti ayat 20 dan 21. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Ayat 18 ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, ini perkataan Yesus kepada Allah. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita di dunia ini bukan Tuhan taruh kita di dunia ini bukan untuk merame-ramekan dunia supaya dunia ini lebih berwarna, enggak cuman sekedar supaya dunia ini penuh dengan berbagai model, berbagai warna kulit, berbagai bentuk mata gitu ya, bukan. Nah, kita lihat dan bukan untuk mereka saja aku berdoa kata Yesus, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, garis bawah ini, oleh pemberitaan mereka. Jadi Bapak Ibu sampai hari ini pun Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Tapi lihat di kata berikutnya, orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya gini ya, ada buah yang kita hasilkan, kita bawa kepada Kristus. Buah apa? Buah orang mengenal Kristus. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak berdoa hanya untuk kita, tetapi untuk mereka-mereka yang kita layani, orang-orang yang kita bawa datang kepada Kristus. Amin. Ya, supaya ayat 21 supaya mereka semua jadi satu. Siapa itu mereka semua? Kita dan orang-orang yang kita layani menjadi satu sama seperti engkau, iya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ya, saya pelan-pelan di sini supaya mereka semua jadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku kata Yesus dan aku di dalam engkau Yesus di dalam Bapa agar mereka semua juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Amin. Dunia nggak akan percaya kepada bahwa Yesus yang mengutus kita kalau dunia tidak melihat nilai-nilai kerajaan Allah yang kita hidupi. Dunia nggak akan lihat apa-apa Bapak Ibu kalau kita nggak menghidupi budaya kerajaan Allah. Amin. Jadi bagaimana caranya dunia di luar sana tahu siapa Kristus, mengenal Tuhan, yaitu lewat saudara dan saya, lewat hidup kita, lewat nilai-nilai yang kita hidupi, ya. Nilai apa nih yang kita hidupi? Apakah kita hidup dengan nilai-nilai dunia, ya, standarnya dunia, atau kita ikut kepada nilai-nilai kerajaan Allah? Saya tahu bahwa ketika kita memutuskan untuk kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, ada banyak hal dalam hidup kita ini dipotong Bapak Ibu, dibersihkan. Amin. Karena firman Tuhan bilang kalau kita ranting kita harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya berbuah lebat. Ya, supaya buah kita ini menghasilkan buah yang lebat. So, kita harus dibersihkan oleh firman. Ya, ketika kita memutuskan untuk kita em, memberi hidup kita, kita hidup dalam nilai budaya kerajaan Allah. Artinya kita harus tunduk dengan semua ketetapan-ketetapan kerajaan Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita dipanggil, kita diselamatkan bukan supaya kita masuk surga, bukan. Tapi Tuhan memanggil kita supaya kita bersama-sama dengan Tuhan memerintah,
ya, berkuasa atas dunia, ya, memerintah, kata firman Tuhan. Bapak Ibu ingat ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26-28, bahwa Tuhan kasih kita kuasa untuk kita memerintah bersama-sama dengan Allah. Amin. Jadi sekali lagi, pastikan dirimu, ingatkan dirimu bahwa aku ini nggak dicipta untuk sekedar hidup. Amin. Aku ini dicipta nggak sekedar untuk ya udah melakukan rutinitas, besok pagi bangun, kerja, habis bekerja pulang, dan itu yang kita lakukan setiap hari. Bukan hanya sekedar itu, Bapak Ibu. Tapi hidup kita harus membawa dampak untuk orang lain. Sehingga apa? Sehingga dengan hidup kita ini, kita bisa membawa orang lain datang kepada Kristus. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita supaya kita dapat membawa kerajaan Allah ke muka bumi. Bagian yang pertama ya, saya mau ambil begini Bapak Ibu, bahwa kita harus bersaksi. Amin. Setidaknya ada dua panggilan ya Bapak Ibu yang pagi hari ini kita mau belajar. Yang bagian yang pertama adalah kita harus bersaksi. Ya, untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, kita harus bersaksi lewat kesaksian kita. Dan kesaksian kita mempromosikan kerajaan Allah untuk orang-orang di luar sana. Amin. Karena saudara dan saya ini adalah duta kerajaan Allah. So artinya apapun dalam hidup kita yang kita tampilkan adalah tentang kerajaan Allah. Tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Secara tidak langsung kita lagi promosikan kerajaan Allah untuk orang-orang di luar sana. Ya, Wahyu 12 ayat 11 bilang begini Bapak Ibu. Mereka mengalahkan dunia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi ternyata yes, darah anak domba mengalahkan kuasa kegelapan, darah anak domba mematahkan kutuk, yes, darah anak domba menyucikan orang berdosa, yes. Tapi perhatikan kata berikutnya, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sehingga mereka tidak takut terhadap maut. Wow, ini yang Tuhan mau dari hidup kita Bapak Ibu. Ya, apa bagian yang pertama untuk kita bisa membawa kerajaan Allah ke muka bumi ini, yaitu kita harus bersaksi. Ya, cara dikatakan oleh perkataan kesaksian. Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Mulut kita dipakai untuk bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Amin. Ya, bersaksi lewat perbuatan, bersaksi tentang kuasa Allah, berani menyaksikan kuasa Allah, ya. Kita berani menyatakan bahwa Tuhan itu penyembuh. Tapi masalahnya Bapak Ibu, bagaimana kita mau bilang, kita bisa bilang di luar sana bahwa Tuhan itu penyembuh loh, Tuhan itu bisa sembuhkan. Tapi kita disuruh berdoa untuk orang sakit aja kita nggak mau, kita nggak berani Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita bisa bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membebaskan kalau kita nggak pernah berdoa untuk orang yang terikat? Amin. Bagaimana kita bisa bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang apa namanya pengasih kalau kita nggak pernah bisa mengampuni? So sekali lagi kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk kita bersaksi lewat perkataan kita. Kita belajar untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Kita belajar untuk menyaksikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu belajar untuk berani, ya. Kalau misalnya ada orang berdoa, minta doakan sakit, jangan serahkan kepada gembala Bapak Ibu. Ya, yuk Bapak Ibu gembala ajar jemaatmu untuk mereka pakai iman. Ya, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka juga kuasa yang sama juga ada di dalam mereka supaya mereka juga bertumbuh di dalam iman. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, kalau ada orang yang datang kepada kita, saya banyak menemukan ketika orang berdoa, ada yang sakit lalu bilang, Kak Esther, tolong doain orang sakit. Kenapa enggak kamu aja yang doakan? Enggak lah, kan aku enggak, bukan hamba Tuhan, kan aku bukan pendeta. Bapak Ibu, kuasa itu enggak bicara tentang eh, label ataupun status jabatan yang kita punya, ya, karena kuasa itu ada di dalam setiap orang percaya. Amin. Ya, 2 Timotius 1 ayat 8 bilang gini, janganlah malu memberikan kesaksian tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, kata Paulus kepada jemaat di Timotius, seorang hukuman karena dia. Sebaliknya, ikutlah menderita bagi Injil
dengan kekuatan Allah. Amin. Waktu kita menderita karena Injil, Tuhan janji ada kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Menderita karena Injil ini bukan saja bicara soal kita di 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 disiksa atau apa, Bapak Ibu. Menderita karena Injil bisa bicara juga tentang kita ditolak mungkin dalam pergaulan kita, dalam lingkungan kita. Itu adalah salib yang harus kita pikul. Tapi firman Tuhan bilang pagi hari ini, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita menanggungnya. Amin. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. So pagi hari ini, mari yuk kita belajar lagi, yuk latih lagi diri kita untuk kita bersaksi kepada banyak orang. Mungkin dari tetanggamu waktu kita ngobrol-ngobrol santai ya, ceritakan tentang Kristus. Ceritakan bagaimana dia pernah menolong saudara. Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu, yaitu hidup menjadi berkat. Amin. Ya tidak cukup hanya bersaksi, tapi kita perlu hidup menjadi berkat. Karena apa? Karena kesaksian hidup kita ya akan lebih berbicara daripada perkataan kita, Bapak Ibu. Amin. Ketika kita bersaksi tapi orang nggak lihat nilai-nilai dalam hidup kita, orang kesaksian kita juga akan mentah, Bapak Ibu. Ya, mereka akan bilang apaan? Hidupmu nggak sama dengan apa yang kamu ngomongin, gitu ya. Nah, firman kita diingatkan dengan firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 3. Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Amin. Jadi semua eh, hidup kita ini, ya Paulus sedang mau berkata kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat di Korintus itu merupakan buah dari pelayanan mereka, ya yang akan diingat oleh semua orang, bukan bukan ditulis dalam loh batu. Ya, kalau loh batu bisa pecah, bisa hilang gitu, tapi dilukiskan, dituliskan dalam hati manusia. Ya, Bapak Ibu. Jadi, yuk mari kita belajar untuk hidup jadi berkat, ya. Karena kita adalah suratan Kristus. Amin. Kita ini adalah suratan yang terbuka. Ya, hidup kita terbuka, Bapak Ibu. Hidup kita ini apa adanya. Hidup kita ini harus bisa dilihat oleh orang lain. Ya, hidup kita ini harus bisa dibaca oleh orang lain. Ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16 bilang begini, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu sudah tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang harus memberi rasa. Ya, kita harus eh, adalah orang-orang yang harus melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Bapa. Ya, lewat kesaksian hidup kita, Bapa dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Ya, ini yang harus kita kerjakan setiap hari. Ini yang harus sampai kita benar-benar menang di dalamnya. Sampai kapan, Kak? Nanti sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, Bapak Ibu. Ya, nanti sampai Tuhan panggil kita. Ya, selama kita masih ada sebelum kita sampai di tanggal, di waktu yang Tuhan tetapkan, artinya kita masih berproses untuk tetap hidup jadi berkat. Amin. Di hidup jadi berkat bukan ketika kita ada di dalam komunitas gereja. Tapi hidup kenyataan kita adalah ketika kita keluar dari komunitas gereja kita, kita ada di masyarakat, kita ada di lingkungan kita, bagaimana kita hidup, mempraktekkan kerajaan Allah. Yang tadi kita bawa dari gereja, kita bawa keluar Bapak Ibu. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Itulah kesaksian yang sebenarnya. Ya, jadi saya mau bagikan pagi hari ini ada dua paling tidak dua hal yang harus kita ingat, bahwa yang pertama untuk mendatangkan kerajaan Allah kita butuh bersaksi kepada banyak orang. Yang kedua, kita hidup harus menjadi berkat. Amin. Nah, saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Lukas 17 ayat 21 bilang begini. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana, atau lihat, ia ada di situ.
Ya, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Bapak Ibu, saya teringat dengan apa yang sering diucapkan sama Pastor Roni ya, Bapak Ibu ya, bahwa kerajaan itu apa? Ada di dalam kita, di antara kita dan bersama dengan kita. So artinya apa? Secara simpel Bapak Ibu untuk menjelaskan bahwa di mana sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah ada di dalam diri saudara dan saya. Amin. Ya, kerajaan Allah ada di dalam diri saudara dan saya ketika kita hidup melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah nggak jauh-jauh, Bapak Ibu. Jangan menunggu kerajaan Allah, tunggu kita mati lalu kita masuk surga. Bukan, bukan itu. Kerajaan Allah adalah diri kita sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus di dalam kita. Amin. Saya berdoa pagi hari ini, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi duta kerajaan Allah. Sungguh-sungguh menjadi kerajaan Allah yang hidup, yang bisa dinikmati orang, yang bisa orang bisa melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, sharingkan ini Bapak Ibu, saya selesai sharingkan ini. Sudahkah kita meresponi panggilan sorga? Yang dua hal tadi ya Bapak Ibu, bersaksi dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba selesai, Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu pagi hari ini. Untuk semua kami belajar sesuatu pagi hari ini. Untuk kami menjadi kesaksian. Untuk hidup kami pun menjadi berkat Tuhan. Kami membuka diri kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat banyak orang. Berkati anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Berkati setiap telinga yang mendengar. Matraikan itu dalam roh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.